Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugi Terlestari dengan NIM B1011201020. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Apa itu paradigma? Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, tolak ukur, sumber, parameter, dan arah tujuan. Jadi, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi? Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan perekonomian yang dijalankan di Indonesia. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila tersebut. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dan dasar moralitas kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanitis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Bisa kita bedakan antara ekonomi Pancasila dan ekonomi liberal. Mereka adalah dua hal yang berbeda, karena pada ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, sedangkan pada sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memperhatikan pada manusia lain. Sistem ekonomi Pancasila lebih memberi kesempatan pada rakyat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pada bidang-bidang usaha. Bidang-bidang usaha tersebut misalnya koperasi, usaha kecil maupun usaha menengah. Contohnya koperasi yang membantu perekonomian kelas menengah ke bawah, sehingga mereka pun bisa mendapatkan kesejahteraan. Sekian video saya mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.